Halo guys, jumpa lagi di channelnya Mas Afid. Oke, kali ini Mas Afid mau bikin video ya. Tadi sore ya, ditelepon oleh seorang wanita yang berprofesi sebagai sales asuransi. Jadi nawari. Nah, di situ kita debat-debat kecil lah, tapi lucu guys. Pokoknya debat-debatnya lucu lah antara calon nasabah dan sales asuransi. Oke, gimana videonya? Ikutin terus. Untuk pembelian premi Bapak totalnya kita kembalikan 100% selama 10 tahun. Jadi di sini premi yang Bapak sisihkan setiap bulannya nggak akan hilang ataupun nggak akan hangus gitu Pak. Jelas ya Pak ya? Ya jelas kalau penjelasannya jelas, cuman kalau faktanya nanti di lapangan itu yang repot. Kadang kalau ada Faktanya di lapangan maksudnya gimana fakta di lapangannya Pak? ya biasanya mau klaim gimana Ah, ah. itu biasanya kan kendalanya kan di situ, Mbak. Baik, kalau program kita di sini mengajukan klaimnya justru lebih mudah Pak. Kenapa? Ini kan untuk program kita di sini kalau misalkan mohon maaf nasabah kami terjadi resiko tutup usia, Bapak nggak harus menunggu, nggak harus nunggu 30 hari, 1 minggu, nggak perlu, Pak Fit. Justru di sini kita mengajukan klaim ini lebih cepat. Kenapa? Yang dimana untuk program kita di sini kita mempermudah Pak, gitu. Jadi yang dimana nanti di sini Bapak cukup mengumpulkan saja kwitansi dari rumah sakit, itu tidak harus asli. Nah, nanti Bapak boleh fotokopi dan dilegalisir. Kemudian nanti Bapak fotokopi KTP, Bapak fotokopi kartu keluarga dan mengisi formulir klaim ke kami, gitu Pak. Dan nanti semua dokumen Bapak kirimkan langsung pusat biaya nilai pusatnya di Jakarta. Nah, nanti maksimal 14 hari kerja setelah dokumen lengkap kita terima, kami transferkan langsung ya Pak dana penggantian gitu setelah klaim. Jadi bentuknya kan dana tunai Pak. Gitu. Jelas ya Pak Afid ya. Ya, kalau secara tekstual sih jelas. Cuman kita kan Mm-mm. masih meragukan secara di lapangannya gitu loh. Yang Bapak ragukan di mananya, Pak Afid? Hmm? Yang Makanya Bapak katanya ragukan di ke Mbak? kita apa segala macam itu kan soal tentang Uh-uh. klaimnya, tata cara klaim. Bukan cuman Uh-uh. apa asuransi kesehatan jiwa, asuransi kendaraan apapun klaimnya itu yang susah. Gitu loh, Mbak. Uh-uh. Baik. Momok yang Gini, Pak. menakutkan bagi nasabah asuransi Mm-mm. itu tentang cara klaimnya, gitu loh. Kalau kita ini ya Pak ya, kalau untuk program risiko kecelakaan karena tutup usia, itu Bapak nggak harus menunggu Pak Afid, gitu loh Pak. Kecuali kalau misalkan Bapak Bapak mau ngajukan klaim karena sakit gitu ya Pak ya, baru Bapak menunggu gitu Pak Afid. Nah kalau ini kan enggak, karena tutup usia baik karena sakit ataupun karena kecelakaan gitu. Nah jadi kalau untuk tata cara klaimnya kita mudah gitu Pak. Nanti di sini untuk program kita di sini untuk mengajukan klaimnya Bapak tinggal mengumpulkan saja kwitansi dari rumah sakit gitu. Itu nggak harus yang asli. Nanti boleh difotokopi dan dilegalisir. Kemudian nanti Bapak fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, mengisi formulir klaim. Tinggal Bapak kirimkan aja. Langsung Bapak kirimkan ke pusat. Nanti maksimal 14 hari kerja setelah dokumen lengkap kami terima, kami langsung dananya Pak ke rekening gitu. Jelas ya Pak Asif ya. Iya jelas dari tadi saya kalau masalah tekstual jelas. Cuman ada nggak itu apa testimoni-testimoni yang udah resmi dikeluarkan di media? Testimoninya maksudnya gimana? Testimoni maksudnya gimana Pak Asif? Ya testimoni klaimnya itu loh. Nggak ada lah Pak kalau testimoni klaim. Maksudnya eh brosur gitu apa gimana? Wah, kalau cuman tekstual mah orang bisa ngeprint sendiri. Maksud saya itu gini loh. Semua asuransi itu yang Heeh. jadi momok menakutkan nasabah itu cara klaimnya yang dilempar-lempar lah macam-macam itu kan yang beredar banyak kan begitu, Mbak.
Iya. Paham kan? Mm-mm. Paham nggak? Tapi nggak semua, Saya Pak. nggak Kok usah nyebut kalau asuransi A, B, C. Pokoknya iya, nasabah itu yang paling ditakut itu untuk klaimnya yang dilempar-lempar sana sini gitu loh. Bahkan baik. kalau salesnya udah nggak Iya, ada, udah nggak bisa apa gitu kan, nggak bisa diklaim kan gitu. baik. Ini Faisal jawab ya, Pak Fit ya. Hmm. Gini, Pak Fit, kalau untuk program pengajuan klaim ya Pak ya, sebenarnya nggak semua. Karena gini, mungkin aja bisa aja Pak untuk nasabahnya sendiri. Karena kadang-kadang untuk nasabahnya nggak lengkap persyaratannya, persyaratan ketentuannya nggak lengkap. Nah, jadi dibalikin lagi Pak Afid gitu Pak. Tapi kalau misalkan udah sesuai semuanya ya Pak ya persyaratannya, pasti ya Pak dicairkan dananya gitu Pak Afid. Kadang-kadang kayak gitu Pak. Kadang-kadang suka jangankan program asuransi ya Pak ya. Kadang-kadang kalau misalkan kita persyaratan misalkan kita masuk rumah sakit persyaratan enggak lengkap, kita disuruh balik lagi, bener nggak Pak Afid? Sama pengajuan klaim juga kayak gitu Pak Afid. Kalau persyaratannya enggak lengkap, pastinya kan belum bisa diterima kecuali kalau udah lengkap nih diterima gitu Pak Afid. Disetujuin Pak Afid kalau misalkan udah sesuai dengan ketentuan persyaratannya Pak Afid. Gitu, jelas ya Pak Afid Kalau ya. masuk rumah sakit mah gampang syaratnya Mbak. Syaratnya yang pertama harus sakit. Ya iya Pak Afid gitu kan. tapi kan kita harus daftar dulu, harus ini dulu, apalagi kalau misalkan kita udah masuk meja operasi. Nah itu kan lebih ribet lagi karena Faisal udah pernah Pak Afid gitu. Kalau misalkan nggak lengkap, nggak bakal bisa ditunda lagi. Faisal kan udah pernah. Gitu Pak Afid, jelas ya Pak Afid ya. Iya. Nah jadi memang harus lengkap Pak. Gitu, jelas sampai sini ya Pak Afid ya. Ya, oke. Jelas ya. Prosedur klaimnya harus ke pusat ya, enggak? Harus ke pusat ya, enggak ke cabang terdekat apa bagaimana gitu. Baik, Faisal jawab ya Pak ya. Semuanya kalau misalkan untuk asuransi, untuk pengajuan klaimnya, Bapak nggak harus datang ya. Bapak lengkapi terlebih dahulu untuk persyaratan klaimnya. Nah, yang dimana nanti Bapak misalkan udah dokumennya ya Pak, dokumen klaimnya, Bapak kirimkan langsung Pak live-nya gitu Pak. Nanti maksimal 14 hari kerja setelah dokumen kita terima, baru kami transferkan langsung ke rekening tabungan rekening gitu Pak. Berarti kan Jadi harus datang ke kantor pusat ya, yang di Jakarta ya? nggak harus datang Pak Afif. Bapak kirimkan aja mau JNE, JNT gitu Pak. Nah, jadi Bapak nggak harus datang ke pusat, nggak harus datang ke cabang. Nanti yang cabang pun akan mengirimkan dokumen klaimnya ke pusat juga, Pak. Gitu. Jadi Bapak nggak harus datang. Oke. Gitu. Jelas ya Pak Afid ya. Sampai sini ya. Jelas sampai sini ya Pak Afid ya. Jelas. Baik, nah jadi dalam program ini kita ada beberapa pengecualian diantaranya seperti tindakan bunuh diri, menderita penyakit menular seperti HIV/AIDS, peperangan, pembunuhan, dikenai hukuman mati, itu nggak kita cover, Pak. Nah selengkapnya nanti masih produk dan layanan umum pada web yaitu www.id. Jelas ya Pak? Kalau pembunuhan tadi nggak di cover? Enggak lah Pak, itu kan pembunuhan Bapak, bukan ini. Pembunuhan nggak di cover. Berarti kalau misalkan ibaratnya terluka atau terganggu kesehatannya karena percobaan pembunuhan, tapi nggak jadi mati, itu kan percobaan pembunuhan. Enggak lah Pak, beda lah artinya Pak. Ini kan program kita di sini kan melindungi nasabah kami apabila nasabah kami tutup usia akibat sakit ataupun kecelakaan. Kalau itu kan percobaan bunuh diri Pak, beda lah, beda arti Pak. Gitu Pak. Kenapa Pak? Ya intinya misalkan itu cuman jiwa nasabah ya nggak tercover berikut keluarganya ya.
Enggak, kalau ini programnya bukan untuk umum, Pak, gitu, Pak. Nah, makanya di sini untuk program kita di sini kepada seluruh nasabah prioritas kita di sini, Pak. Jadi bukan buat umum untuk programnya. Jadi bukan buat keluarga juga, bukan. Jadi kita berikan kepada seluruh nasabah gitu, Pak Afif, jelas ya? Ya, ya, ya. Baik, nah jadi di mana untuk program kita di sini kita memberikan uang pertanggungannya ya Pak ya. Jadi kita berikan nanti uang pertanggungannya sebesar